Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rebutlah Hidup yang Kekal. Saudara, seperti sudah saya jelaskan bahwa untuk beroleh hidup yang kekal, orang harus tetap berjuang. Itu artinya keselamatan itu tidak langsung dimiliki ketika seorang menjadi Kristen. Sayang sekali ini tidak banyak disadari, sehingga kebanyakan orang Kristen tidak memiliki perjuangan yang memadai. Padahal banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa untuk beroleh hidup kekal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Salah satunya yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Dikatakan demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Lebih jelas dan lebih mudah dimengerti kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian, seperti orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan olahraga. Seperti itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada ajaran yang benar. Berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan sesuai dengan panggilan Allah di dalam dirimu, yaitu hidup selama-lamanya. Ingatlah bahwa kamu tidak malu mengakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita dipanggil itu untuk memiliki hidup yang kekal, bukan untuk maksud dan tujuan yang lain. Bahkan dikatakan kita telah berikrar, telah mengakui iman atau percaya kita di hadapan orang banyak. Maksudnya, orang banyak telah melihat bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen. Sebab itulah, hidup kekal itu kelak harus benar-benar kita miliki. Jangan sampai lepas, saudara. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup kekal itu tidak lepas atau bisa kita rebut? Dari ayat tadi kita tahu caranya adalah dengan bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Maksudnya, tetap percaya penuh kepada ajaran yang benar. Perhatikan saudara, kepada ajaran yang benar. Ini penting, karena seperti kita juga tahu, ada guru-guru atau pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan ajaran yang benar. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dalam ayat ini bahkan jelas sekali kan, dikatakan guru-guru palsu itu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaannya, pengajaran sesat yang membinasakan itu yang seperti apa? Jawabnya, ya pengajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu yang fokus atau orientasinya bukan kepada hidup kekal, bukan kepada kekekalan,
tetapi kepada hal-hal fana dunia. Bagaimana agar bisa beroleh sukses materi, rumah tangga yang utuh, menjadi kaya, dihormati orang, mendapat kedudukan, pangkat, jabatan. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan atau diajarkan para motivator. Intinya segala sesuatu yang tidak mengarahkan seseorang untuk beroleh hidup yang kekal, sebaliknya yang membuat orang bisa hidup nyaman di bumi. Padahal Alkitab jelas mengatakan bumi itu bukan tempat abadi kita. Filipi 3 ayat 20 berbunyi demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di bagian lain juga dikatakan bahwa di bumi ini sebenarnya kita ini hanya pengembara, musafir, saudara. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Perhatikan, mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itulah sebabnya kalau kita mau merebut hidup yang kekal, kita harus mau hidup sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan yang murni. Jangan sampai kita terkecoh dengan ajaran-ajaran yang berpotensi memarkir hidup kita di bumi ini. Untuk itu memang tidak mudah, saudara. Itulah sebabnya dalam terjemahan sederhana Indonesia di atas digambarkan sebagai suatu pertandingan olahraga di mana orang harus bertekun dan melatih dirinya. Dengan kata lain, kalau memang benar-benar menginginkan hidup yang kekal, maka kita harus terus berjuang, yaitu berjuang untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, serta selalu mengarahkan hidup kita kepada kekekalan, bukan kepada hal-hal duniawi. Begitu, saudara. Percayalah, kalau saudara mau ambil bagian dalam pertandingan itu, maka saudara pasti bisa merebut hidup yang kekal. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.